Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali lagi di Wow Bubble Speak Up. Seperti minggu kemarin. Kalau nggak malam, jadwalnya siang atau sore. Jadi kita tidak ada waktu khusus mau malam atau apa. Tergantung dengan narasumber juga, karena dalam situasi pandemi ini ya kita harus menyesuaikan. Dan kami rasa tidak masalah. Sebelumnya kami mohon maaf karena acara ini agak sedikit diundur atau telat beberapa saat. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, kita akan memulai saja. Sudah hadir di sini Ibu Melati Erzaldi. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum, selamat siang. Siang, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Sibuk sekali kalau pemirsa. Jadi kami sewaktu datang ke sini sudah banyak tamu yang disambut oleh Ibu setiap hari ya Bu ya? Iya, Tamu-tamu hampir setiap hadir. hari. Setiap hari lah. Rata-rata kalau tadi kan milenial ya, anak-anak muda. Memang rata-rata umur-umur segitu yang datang ke sini atau? Iya ya, alhamdulillah anak-anak muda banyak yang minta audiensi, yang ngobrol, silaturahim. Tapi itu juga banyak pelaku UMKM yang nggak muda lagi gitu. Tapi karena memang sekarang lagi trennya UMKM dan anak-anak muda ini sudah mulai mengarah ke sana gitu ya, ada startup gitu. Iya. Jadi ya anak-anak muda ini yang banyak ngobrol, diskusi sama saya. Kebawa ya aura mudanya mereka ke Ibu. Ya, berasa muda jadi. Mbak Bu, kalau boleh kesehariannya apa aja ya sekarang ini selain tadi menerima tamu, kemudian ya aktivitas lainnya? Ya. Apalagi selama masa pandemi ini Bu ya, agak dibatasi lah gitu. Kalau hari-hari ya alhamdulillah anak saya udah pada gede-gede nih. Bang Muri. Panggilnya Bang Muri ya. Anak saya udah gede-gede, jadi dan kebetulan memang tidak tinggal di sini gitu ya. Mereka sekolah udah ada yang selesai kuliah, umurnya 22 tahun, ada yang 20 tahun masih kuliah tapi online, tapi tinggalnya di Jakarta. Dan anak saya yang SMA kelas 3. Nah, jadi kalau saya di sini, saya sama Bapak tuh benar-benar hari-hari saya full pekerjaan, karena saya selalu berpikir pokoknya setiap hari harus produktif. Kalaupun misalnya tidak produktif, itu nggak harus ketemu orang, nggak harus ketemu masyarakat, tapi produktif itu saya agendakan. Oke, hari ini saya mau ngeberesin lemari misalnya. Itu produktif juga kan. Sebagai mama gitu, ngeberesin kamar, ngeberesin lemari, ngeberesin dapur, ngeberesin kamar mandi gitu. Nah, ada kalanya juga karena memang masyarakat tuh punya akses langsung ke saya, itu kita atur jadwalnya. Oh ya, nanti hari ini ada beberapa orang yang mau beberapa pertemuan ngebahasnya ini gitu. Jadi udah diagendakan setiap hari. Jadi hari-hari ya orang bilang pengacara kali ya, pengangguran tapi banyak acara. Jadi kalau ketemu orang me time-nya kapan ya Bu ya? Me time? Iya. Oke. Me time tuh saya kayaknya lebih cenderung ke ini weekend ya. Jadi kalau Senin sampai Jumat biasanya saya aktif begitu ya, banyak kegiatan gitu ya. Terus kalau hari udah mulai masuk Sabtu, udah saya pikir satu untuk memperbaiki diri sendiri gitu, untuk mempercantik pasti. Saya mungkin mau leyeh-leyeh gitu, rest gitu. Terus biasanya kalau waktu saya agak lengang, saya manfaatkan ya itu tadi ngeberesin rumah, olahraga gitu ya. Mungkin kalau hari-hari dalam kondisi padat, olahraga saya terbatas. Tapi kalau di weekend olahraga saya bisa panjang banget gitu. Karena saya senang olahraga. Olahraganya sepeda atau? Saya nggak bisa naik sepeda. Oh nggak bisa. Justru Bapak ya? Iya, jadi bukan berarti kekinian terus saya ikut-ikutan nggak. Jadi saya nggak bisa naik sepeda. Yang saya suka adalah lari, jogging gitu, jogging. Biasanya saya lakukan di rumah. Kalau cuacanya cerah saya lakukan di seputaran rumah dinas. Terus sama ini angkat beban. Jadi angkat beban. Iya. Weight training. Iya. Itu sih. Bu, cara menjaga penampilan karena kalau kita lihat ya di pamflet, di brosur, penampilan Ibu selalu menyegarkan, segar dengan ya inilah kata orang, wah Ibu Mel selalu cantik gitu. Ya, Masya Allah. Gitu gimana Bu cara menjaganya Bu? Menjaganya ya. Iya. Kan kalau cantik relatif. Iya. Tapi kalau buat saya menjadi orang yang menyenangkan itu udah cantik gitu. Bagaimana kita bisa menjadi orang menyenangkan? Bikin diri kita senang dulu gitu. Gimana kita bisa menyenangkan orang lain kalau hati kita bete, terus kita aja juga nggak happy. Nah, saya selalu punya mood booster. Jadi kalau pagi-pagi
bapak udah beres gitu ya, bapak udah pergi kegiatan gitu, biasanya saya selalu nunggu dulu nih, jangan sampai kegiatan saya lebih pagi daripada bapak sebelum pergi dari rumah gitu kan, kegiatan. Jadi saya udah selesai, bapak udah berangkat kerja. Nah biasanya nih kalau waktu saya ketemu orangnya tidak terlalu pagi, itu saya biasa isinya olahraga, itu jalan, terus dengerin musik gitu ya, terus baca-baca sesuatu yang bisa memotivasi. Itu sih yang saya lakukan. Terus Jadi ya pastinya perawatan kalau perempuan pastilah ya. iya. Gitu. Kebersihan yang pasti jaga. Bu, di rumah Ibu ada berapa asisten ya, Bu? Asisten rumah tangganya? Satu. Ya. Kalau untuk urusan Ibu dengan Bapak, misalkan sering nggak Bapak minta kopi itu buatin Bukan sering atau? lagi, memang itu harus kita lakukan, bukan? Tapi Ibu yang ini ya, bukan Iyalah. asisten ya? Iya, bukan. Bukan, jangan kan gitu. Yang bikinin Indomie dong, yang tolong kefir dong, yang vitaminnya mana, yang kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ya itulah Maaf Bu, istri. usia pernikahan sudah berapa ya? Kami menikah 98. 98, Jadi berapa tahun tuh? Gua nggak mau 20-an ya. Selama itu masih panggilannya masih yang gitu ya? Masih. Kalau marah panggilannya yang juga tapi tonnya beda. Yang gitu. Oh, suka marah juga ya Bapak ya? Bapak atau Ibu yang suka marah, Bu? Kayaknya saya ya. Masih suka ngambek masih. Gitu. Tapi inilah masih wajar ya. Bu, sebagai istri pejabat ini, Bapak kan jadi dari wakil bupati, kemudian 2 kali di Bupati Bangka Tengah, terakhir adalah di gubernur. Iya. Nah ini kan apa ya? Pertama kali Ibu respon Ibu ketika Bapak menjadi pejabat itu seperti apa, Bu? Kaget nggak? Kaget. Ada rasa penyangkalan malah, denial. Ada rasa penyangkalan. Karena waktu itu usia saya 2005, usia saya masih 30-an kalau nggak salah. Dan beda ya kalau ke zaman sekarang kan banyak tuh kepala-kepala daerah yang muda, terus isinya juga masih pada muda gitu ya. Pada saat itu saya denial karena karena saya lama tinggal di Jakarta sih ya. Karena saya kan kecil besarnya di Jakarta dan saya nggak begitu paham tentang politik gitu ya. Dan ketika Bapak terpilih gitu di Pinang menjadi wakil bupati dan harus dikondisikan sebagai istri pejabat, artinya menjadi orang tua di satu daerah, di satu kabupaten, itu agak shock. Itu menjadi turbulence hidup saya pada saat itu. Dan alhamdulillah persiapan itu disiapkan. Ya untungnya dari Kementerian Dalam Negeri itu melihat itu bahwa istri-istri pejabat ini harus disiapkan. Jadi kita ada pelatihan short course gitu, bagaimana sih menjadi istri pejabat, bagaimana kita berperilaku kepada masyarakat, bagaimana kita kalau dalam jamuan dengan tamu-tamu VIP itu ada pelatihannya. Alhamdulillah, kalau enggak mungkin I don't know kacau kali ya. Yang paling banyak berubah dari mulai Bapak jadi wakil bupati sampai sekarang dalam hidup Ibu apa ya, Bu ya? Paling berubah gitu. Yang berubah dalam hidup saya. Yang paling luar biasa lompatannya gitu. Yang Ibu rasakan. Kepada Bapak atau gimana ya? Ya untuk diri Ibu sendiri gitu. Okay. Melihat menjalani hari-hari sebagai istri pejabat gitu. Yang pasti yang perubahan sangat signifikan adalah emosional saya. Jadi kalau dulu karena memang saya besar kecil di kota Jakarta, hidupnya lebih individu ya. Dari zaman kuliah selalu bawa mobil sendiri gitu ya bahasanya, terus jarang banget hangout sama teman-teman gitu ya. Jadi yang saya ngerasa sih ini sisi sosialnya dari saya sekarang lebih welcome ke orang gitu ya. Saya lebih senang berkomunikasi dengan orang, terus emosional saya juga lebih mudah, lebih terkontrol. Mungkin itu yang saya rasa ada perubahan yang sangat besar dalam diri saya. Masuk juga komunikasi dengan publik gitu ya. Iya, komunikasi publik ya. Bu, kalau Ibu menanggapi wanita berpolitik, boleh nggak? Banget, boleh. Kalau di Bangka Belitung kan sedikit ya, taruhlah di Dewan lah. Dewan itu cuma ada terakhir Ibu Rina mundur tinggal 1 nih. Nah, artinya porsi perempuan di politik Bangka Belitung belum terpenuhi ya. Iya. Gimana tanggapan Ibu? Iya, saya selalu sampaikan juga kepada teman-teman perempuan bahwa kita tuh sebenarnya dari negara itu kita sebenarnya udah dikasih porsi loh, minimal 30%. Ya. Tapi 30% itu pun susah banget bisa mencukupi kuotanya gitu.
Kenapa? Ternyata kualitas atau rasa percaya diri dari para perempuan ini yang belum nyampe ke situ. Jadi memang perlu proses, perlu encouragement untuk ngedorong perempuan-perempuan itu berani tampil. Sangat sedikit perempuan-perempuan yang berani tampil, berani speak up seperti hari ini ya. Bahasanya speak up kan ini acaranya. Terus baru juga saya lihat bahwa perempuan sama laki-laki itu ternyata dari 19 kompetensi yang ditawarkan kepada perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, 17 terpenuhi. Artinya nggak kalah dengan laki-laki. Nah, kadang-kadang perempuan itu yang mereka sudah menilai dirinya nggak sanggup. Nah, jadi itu yang perubahan mindset yang harus dilakukan. Saya pikir perempuan mampu gitu ya. Sudah ngeper dulu di awal gitu ya. Iya, udah jiper dulu di awal gitu. Karena ada mindset tadi, kayaknya saya nggak mampu deh. Kayaknya yang mampu memimpin laki-laki deh gitu. Nah, itu yang harus mulai kita geser bahwa perempuan itu mampu. Gitu. Ibu Melati ini banyak sekali ya memimpin organisasi Dekranasda, kemudian Dharma Wanita, Bunda PAUD juga ya. Apalagi ya Bu ya? Dekranasda, ketua Dekranasda itu ex officio. Oh, pramuka ya. Ketua tim penggerak PKK itu ex officio. Terus udah gitu pramuka itu sebagai pemilihan ya, Korda Provinsi Kepulauan Kakwarda. Terus Korwil ICSP, International Council for Small Business. Sekarang dirubah jadi Indonesia Council for Small Business. Jadi itu UMKM naik kelas bahasanya. Terus Ketua BKMT, Korwil BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim untuk wilayah Bangka Belitung. Terus Ketua Yayasan Jantung Indonesia. Terus ya Mas, pas waktu organisasinya pada minta semua bergerak, saya pusing sendiri. Pas barengan ya. Pas barengan menyusun program gitu kan. Ngatur waktunya gimana ya Bu ya kalau banyak itu ya? Iya. Kalau pas pandemi ini kan bisa lah kita pakai Zoom meeting atau apa. Tapi kan sebelumnya ribet banget nih. Bu kesini, Bu kesini. Iya. Benar. Sampai saya tuh suka di sini sama Bapak ya. Iya. Oh, ternyata kamu ini lebih sibuk dari saya. jadi ya maaf nih, harap maklum, saya bilang alhamdulillah saya dibantu sama teman-teman dalam kepengurusan yang kuat gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang mereka bantu sekali gitu. Saya tinggal memantau, ya tetap arahan itu dari ketua ya saya gitu. Tapi pelaksanaan di lapangan mereka bisa baca seperti apa sih keinginan kami, keinginan saya gitu. Alhamdulillah sih. Tetap kebijakan strategis itu ya di Ibu gitu ya. Saya. Karena menyesuaikan juga dengan program Bapak sebagai ini. Harus sinkron lah gitu harus ya. Sinkron, harus. Bu, terkait dengan media ini. Boleh dong minta tanggapan Ibu tentang Wowbubble supaya Bu? Wowbubble? Oke. Saya senang banget dengan media Wowbubble ya, karena mohon maaf saya selalu agak kritis terhadap media bahasanya ini media apa sih kalau Wowbubble nih? Online, media dari online ya. Cyber ya. Ya. Media berita ya, untuk menyampaikan berita-berita yang berkualitas. Saya ngelihat Wowbubble ini punya itu gitu ya. Jadi kenapa? Biasanya itu didorong, dikuatkan oleh SDM di dalamnya. Mohon maaf, menjadi seorang jurnalis itu harus ada ilmunya loh, ya. Bagaimana dia mengutarakan pertanyaan, bagaimana dia menyampaikan redaksi dalam satu bacaan gitu ya, dalam satu tulisan, itu semua punya ilmu. Jadi nggak bisa untuk nggak bisa meng-hire orang gitu ya, yang ilmunya kurang di situ, tapi punya tugas untuk menjadi seorang jurnalis gitu. Nah ini yang kadang-kadang saya melihat dari judul gitu ya, dari redaksinya juga nggak nyambung gitu kan, nggak nyambung. Nah saya ngerasa Wowbubble ini adalah yang salah satu yang saya percaya gitu. Tapi kan kita juga sering kritik Bapak Bu, berapa kali kan? Saya terus terang, saya sama Bapak, saya sangat terbuka, kami sangat terbuka kalau kritikan itu membangun. Kritikan itu berdasarkan fakta. Ada yang mengkritik karena dasarnya hate, benci. Jadi apapun yang dilakukan salah dulu gitu kan. Kritik itu perlu, karena kalau kita selalu dapat tepuk tangan, selalu dapat pujian, itu kita nggak lihat lagi ke bawah. Jadinya terbang dia. Terbang, benar. Gitu. Jadi saya senang banget. Saya selalu bilang sama teman-teman, biasakan, kita bangsa Indonesia ini punya kebiasaan dikritik tuh nggak biasa. Jadi kalau dikritik langsung baper gitu kan. Bapak sering curhat nggak Bu soal pemberitaan? Waduh, berita ini. Sering. Kita sering ngobrol, diskusi panjang lebar. Sempat kecewa juga atau marah itu? Sama Wowbubble? Iya, enggak sama kasih tahu nggak ya?
Ya. Soalnya saya sendiri sih yang bikin, ada berapa kan, termasuk yang berapa awal-awal dulu kan, kemudian Bapak ini. Ya kami rasa ya Bapak perlu di inilah sedikit Iya dong, kritik disentil itu ya, penting. Ya, harus agar untuk mengingatkan. ya tugas kita sebagai media kan. Kalau untuk wartawan Bu gitu. Di Bangka Belitung lah ya gitu. Ya, jadi kalau Bapak tuh orangnya penuh dengan pemakluman. Jadi beliau tuh orangnya yaitu beda dengan saya. Saya tuh orangnya kritis ya. Jadi kok kenapa begini? Kok kenapa? Loh, kenapa kok bisa begitu? Itu saya beda gitu. Tapi saya banyak belajar dari Bapak, ada hal-hal yang perlu kita maklumi gitu ya. Karena kita akan menjadi beban diri kita sendiri karena terlalu banyak yang dipikirin, kenapa sih aku begitu? Ih, harusnya nggak begini dong. Iya, penuh deh otaknya. Nah, kalau Bapak terus terang saja memang kita sering curhat tentang ya salah satunya media gitu ya, bagaimana pemberitaan yang kadang-kadang dari beritanya gitu judulnya kayaknya sensasional, pas dibaca nggak begitu, tapi kan orang sudah tergiring gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu saya suka bilang, ini sebenarnya ini jangan-jangan yang bikin nih ya, ini apa ilmunya ini kali apa namanya apoteker. Nggak nyampe. Beda ilmu gitu ya. Itu bercanda-bercandanya kita sih. Jadi artinya saya sering diskusi sama beliau, dari hasil diskusi itu ya satu mungkin merilis kekesalan gitu ya. Terus beliau memaklumi lah dengan hasil argumentasi itu, beliau memaklumi ya udahlah. Ada nggak Bu satu berita yang menurut Ibu fatal ini untuk Bapak atau Ibu sendiri selama ini? Saya nggak begitu ingat, tapi kadang-kadang saya menyayangkan dari berita atasnya itu tidak sesuai dengan kenyataan ya. Jadi saya pernah menegur salah satu media itu apa namanya, seolah-olah dari berita itu Bapak tercampakkan gitu ya. Bahasanya orang yang dikasih bantuan menolak. Padahal bukan begitu ceritanya. Bukan menolak, justru bantuan yang dikasih Bapak itu karena dia ngerasa saya mampu, Pak boleh nggak saya alihkan gitu. Hak dia ya. Iya, kita depan orang rame, boleh, kita malah bangga, kita dukung, ya Allah kamu punya jiwa seperti itu ya, siapa yang mau kamu bantu, bahasanya gitu. Ada Pak si A misalnya, kenapa kamu bantu dia, karena dia orangnya begini tapi emang nggak mampu, jadi barang yang Bapak kasih ke saya kayaknya akan lebih manfaat. Nah itu yang terjadi di lapangan, tapi berita yang muncul seolah-olah nih ya, ketika baca itu Bapak tidak ngasih terima. Sesuatu nggak terima, ya udah gue kasihin ke orang lain, kayak nggak manfaat gitu ya, nggak terima gitu. Baru-baru ini berarti ya, pas corona atau? Ya gitu deh, ini mancing ya. Ya pengen tahu aja reaksi ini kan. Jadi itu ya seperti itulah contohnya, dan itu terus terang saja kami punya hak untuk melakukan apa namanya keberatan bahwa tidak seperti itu. Gitu ya. Alhamdulillah dimaklumin juga, diterima langsung dan koreksi. Benar. Ya karena di media itu kan ada jawab, koreksi, kemudian benar. Iya. Benar. Dan kita harus menerima kalau kembali di lagi media tadi, karena ketidakmampuan ilmunya untuk membuat satu redaksi gitu. Mungkin dia dengar karena dia nggak ke lapangan, dia dengar dari orang, oh Pak bantuan Pak Gub nggak dipakai nih sama orang, dibuang gitu. Padahal langsung dibikin secara emosional. Ya gitu. Kami harap sih kalaupun ada yang seperti itu untuk kami ya jangan sungkan lah. Via WA apa telepon langsung. Harus saling mengingatkan. Mungkin tadi dari media, dari Bang Muri mengkritik, mengingatkan Bapak di pemerintahan. Kalau ada yang salah juga kami juga nggak akan sungkan. Oke Bu, terakhir itu awal-awal COVID ya, ada berita soal anak Ibu ya, putri Ibu yang terkena COVID. Positif COVID-19. Ya. Itu perasaan Ibu gimana sih Bu? Ya, kalau diingat lagi perasaannya ini ya, berdarah-darah. Drama banget gak sih? Karena kan bombastis banget kan. Iya. Anak gubernur kena COVID. Wah, itu seharian itu. Benar. Dan itu beritanya menjadi pelajaran kami lah. Jadi ya pelajaran. Jadi kalau ditanya perasaan pada saat itu, mungkin nggak ada yang tahu perasaan saya pada saat itu sebagai seorang ibu ya. Karena ketika COVID itu baru masuk kan bulan Maret. Kalau nggak salah di bulan-bulan itu juga anak saya positif ya, Maret atau April gitu ya. Dan bagaimana stigma masyarakat terhadap penyakit COVID ini, virus COVID ini. Ketika seorang terpapar, walaupun bukan keinginannya, itu seolah-olah udah
judgmental Iya. banget. Bahwa seolah-olah ini lebih dari kusta, lebih dari penyakit kelamin Iya. atau penyakit yang memalukan. Nah, itu stigma yang saya lihat. Jadi ketika dapat kenyataan seperti itu, yang saya lakukan adalah ya saya harus menunjukkan bahwa saya kuat gitu menghadapi ini. Walaupun runtuh juga sebagai manusia gitu ya. Jadi dan untungnya memang kami sekeluarga sangat dekat satu sama lain. Anak saya 3, kita berlima sangat dekat satu sama lain. Jadi support itu kita nggak peduli nih orang mau ngomong apa di luar sana, karena saya tahu itu kalimat-kalimat negatif, ngebully gitu ya, itu saya tahu. Dan ya udah, kita nggak bisa ngontrol masyarakat. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita. Itu yang saya kondisikan. Ya, alhamdulillah saya bisa melewati itu. Cepet juga Bu ya, anak Ibu ya, pulihnya dalam Iya, beberapa nah itu kan juga jadi bully-bulian juga kan. Kenapa bisa cepat? Nah itu jadi pertanyaan juga, karena kalau secara medis anak saya terpapar COVID-19, tapi CT-nya sudah mendekati sembuh gitu. Jadi sampai si dokternya bilang, ini Bu mungkin yang terdeteksi adalah DNA dari si virus. Jadi cangkangnya masih terbaca bahwa sebenarnya ibu nih, anak ibu udah mengarah positif, negatif gitu, udah mau hilang. Nah, makanya 2 hari kemudian di PCR hasilnya negatif, 2 hari kemudian PCR lagi negatif. Iya. Kenapa saya bertanya ini? Karena begini Bu, karena taruhlah di wisma karantina kita ya, ada anak kecil, dia kena positif. Nah, anak kecil ini, kalau saya bicara dengan gugus tugas, harus didampingi oleh orang tuanya. Iya. Dan otomatis orang tuanya akan positif juga, karena dia mendampingi kan. Oke. Di wisma. Nah ini kan mereka kan tidak ada pengetahuan bagaimana sih menghadapi anak saya biar bisa sembuh dan orang tuanya juga bisa survive gitu. Nah yang seperti ini kan masyarakat butuh tahu gitu kan. Terus juga ada yang satu keluarga kena kemudian dikucilkan oleh masyarakat. Iya. Nah yang kayak gini kan kita harus kasih edukasi ke masyarakat. Benar. Nah itu yang benar, itu saya sampaikan kepada teman-teman dimanapun saya berada. Kalau kita bicara soal COVID, teman-teman milenial, saya bilang jangan pernah menjauhi, karena itu drop banget. Dia punya emosi, dia punya jiwanya benar-benar drop. Makanya pernah terjadi ada satu kasus pasien COVID bunuh diri di Pangkal Pinang. Itu nggak bisa kita pungkiri karena mereka ngerasa hidup gue udah berakhir nih. Dijauhin dijauhin orang. susah. Jadi support apa namanya lingkungan ya, mental gitu, itu perlu banget. Nah karena ketidaktahuan, karena keterbatasan ilmu tadi, itu yang membuat orang menjauhi seseorang yang positif. Sebenarnya saya punya pengalaman karena anak saya pada saat itu isolasi mandiri. Artinya gini, ketika kita menjalankan protokol dengan baik, menggunakan masker secara proper dengan baik, kita kontak ini si orang positif, asal benar-benar menjaga jarak dan dia menggunakan masker, itu insya Allah kita negatif. Saya sudah 2 kali Mas. Jadi dengan orang yang bukan. Jadi anak saya waktu itu positif. Baru-baru ini ibu saya positif di rumah sama. Jadi di satu rumah. Ibu saya di Jakarta. Pada saat itu belum tahu bahwa beliau terpapar COVID. Jadi kita ngobrol biasa nggak pakai masker. Panik dong saya, karena jangan-jangan tuh udah terpapar nih. Ketika beliau positif, melakukan isolasi mandiri, saya langsung melakukan swab berkali-kali gitu ya, berkala, apakah terpapar, ternyata enggak. Dan kami ikut merawat, jadi kami ikut merawat mama gitu ya, vitamin dan segala macam, diperlakukan seperti orang biasa, walaupun isolasi mandiri, tidak keluar kamar gitu ya, kamar mandinya terpisah, tapi biasa gitu. Jadi makan ya udah biasa, mah ini ya makannya gitu, nggak sesuatu kayak gimana gitu. Artinya ketika kita tahu bahwa bagaimana cara penularan si COVID, itu kita bisa antisipasi dengan perlakuan kita gitu. Malah pernah waktu itu mah lagi matahari lagi bagus, udah mama kita ini aja jemuran. Jadi jemuran keluar, berarti keluar dari kamar kan, akan melintasi beberapa ruangan. Udah jemuran, kita nggak khawatir karena mama nggak menyentuh sesuatu, pakai masker gitu. Habis itu balik lagi ke kamar. Dan alhamdulillah kami sehat semua sampai hari ini. Alhamdulillah negatif. Ibu udah divaksin belum, Bu? Saya termasuk orang yang tidak bisa menerima vaksin. Kenapa itu? Ada Saya riwayat? autoimun. Oh gitu. Jadi saya baca ada 16 golongan yang tidak bisa menerima vaksin, salah satunya ya autoimun. Berarti gitu. memang
dari Ibu sendiri yang harus kuat ya dari Iya, imunnya untuk ini. jadi ya ini mudah-mudahan bisa menginspirasi bahwa kan tadi Bang Muri bilang, ibu gimana sih Bu kalau kelihatannya fresh terus, cantik terus, padahal saya punya autoimun. Padahal kalau saya olahraganya berlebihan itu badan saya rontok. Oh, Itu gitu. salah satu Nggak autoimun boleh saya. juga ya? Nggak boleh berlebihan. Nah, tapi bagaimana kita mengontrol? Karena kita kan perlu mood booster. Ketika kita olahraga ada satu hormon yang dikeluarkan yaitu endorfin dan itu sangat bagus untuk membuat mood kita bagus. Kan nggak enak juga ya ketemu Ibu Melati kok cemberut melulu sih gitu. Terus bawaannya mau marah-marah melulu gitu. Bu, hubungan dengan istri-istri pejabat di Bangka Belitung gimana Bu ya? Hubungannya? Iya. Baik, kami baik, alhamdulillah. Jadi dulu kan kalau kegiatan PKK harus sering tatap muka. Tapi kalau sekarang virtual jarang sekali kami lakukan karena saya pikir mereka juga punya kegiatan masing-masing. Tapi kalau kegiatan PKK itu kan kayak ini ya, kayak hierarki. Jadi pusat punya kegiatan ini, kami melakukan ini dari provinsi nanti kita lakukan pakai lewat surat gitu, bahwa ini yang harus dilakukan gitu. Terus kalau ngomong COVID, sektor paling terpukul nih UMKM ya Bu ya? Iya. Banget ya, karena pernah nggak Bu Ibu lihat kalau di jalan-jalan itu orang makin banyak nih orang jual rumah dijual, benar. aset lah dijual, sampai segitunya ya COVID ya? Iya, sebenarnya bukan warung juga tutup-tutup banyak. Iya, benar. Sedih ya. Artinya sebenarnya yang terpukul hampir seluruh sektor. Tapi memang UMKM yang terasa sangat terpukul karena mungkin modalnya juga sedikit gitu ya. Terus mereka kehilangan UMKM kan muternya harus setiap hari. Kalau enggak bisa. Karena modalnya tadi kecil gitu kan. Terus muter uang cash flow-nya harus setiap hari. Dengan kondisi pandemi ini mereka benar-benar terdampak gitu. Dan saya selalu berpikir keras bagaimana membantu mereka. Kalau kekuatan secara uang, secara pribadi dari pribadi saya nggak mampu. Makanya bagaimana saya bisa membuka akses mereka untuk mendapatkan bantuan uang, cash gitu ya. Yaitu saya koordinasi dengan dinas UMKM, yang dengan dinas UMKM itulah terbuka link bahwa perbankan, BUMN mereka melakukan kegiatan seperti program-program untuk memberikan pinjaman gitu ya dengan jangka waktu yang tidak terlalu panjang dengan uang dengan pengembalian yang juga tidak terlalu sulit gitu. Ya hal-hal seperti yang saya lakukan. Semacam juga ada kemarin tuh relaksasi juga ya, relaksasi pinjaman yang bisa diundur. Itu kan bentuk kepedulian pemerintah ya. Jadi relaksasi tadi kredit tadi bisa diundur untuk cicilannya. Cuma kan kalau UMKM banyak banget di catatan Ibu ada berapa Bu di Bangka Belitung UMKM? Berapa ribu ya? 160.000. Itu kan banyak, nggak bisa lah Ibu cover sendiri. Nggak bisa. Caranya gimana? Mereka Ibu buka kontak center atau minta bantuan teman-teman di kabupaten? Ya, jadi kalau ada kegiatan ada satu program yang memang harus disampaikan kepada teman-teman UMKM yang pastinya lewat dinas UMKM. Karena saya kan domainnya nggak di situ. Saya ini sebagai kayak fasilitator aja deh, orang mau curhat sama saya, ayo saya catat. Di Dekranasda kan ada fungsi itu Bu ya? Fungsi menjadi fasilitator. Jadi paling ketika keperluan kalau Dekranasda ini lebih skupnya lebih jelas, kerajinan. Jadi kerajinan, kriya. Oh dia lebih gitu. Ya lebih jelas kan. Spesifik ya. Lebih spesifik gitu. Kalau UMKM kan jadi lebih luas kan. Nah, itu biasanya saya berkolaborasi dengan dinas UMKM. Setiap minggu mesti ada Zoom virtual ya dengan teman-teman UMKM, ada nggak Bu? Nggak harus setiap minggu. Nah, alhamdulillah saya punya sama teman-teman muda itu ada yang namanya komunitas Bubble Creatorium. Bubble Creatorium ini dalamnya latar belakangnya macam-macam. Tapi intinya adalah bagaimana kita membangun ekosistem untuk mendorong UMKM lebih scale up, lebih naik kelas ya, terus mengangkat potensi-potensi alam yang bisa kita angkat nih untuk dijadikan usaha gitu ya. Nah, teman-teman ini ada kegiatannya setiap minggu. Setiap minggu 2 kali. Hari ini Selasa Berdaya. Ya alhamdulillah nih, kita salah satunya sharing day-nya Meet the Mentor, kita bikin nama acaranya. Itu salah satunya nanti hari ini adalah Bang Robi dari Bubble. Karena beliau saya pikir ada ilmu yang harus disampaikan, punya ilmu
pernah dapat ilmu social entrepreneur dari kedutaan Amerika ya kalau nggak salah ya. Jadi motivasi teman-teman UKM juga ya. Iya, jadi saya selalu membangun ekosistem itu biar mereka tetap semangat gitu, tetap semangat dikawal. Kalaupun mereka merasa kalah perang, yaitu dari mereka sendiri keputusannya. Tapi setidaknya saya dan teman-teman sudah melakukan sesuatu untuk bisa bagaimana bisa mendorong, membantu mereka. Bukan hanya motivasi yang saya lakukan, tapi ketika teman-teman saya menginventarisir apa sih permasalahan di lapangan, itu nanti saya akan berkomunikasi dengan teman-teman dinas gitu. Apa nih yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa support gitu. Terkait dengan program Bapak juga, kalau teman-teman UKM itu berapa sering sih Bu yang mengeluh ya ke Bapak, ke Ibu, Bu tolong kami ini kehabisan modal, nggak bisa jualan kan? Apalagi yang dia sudah mainnya skup nasional lah produknya, karena ada beberapa daerah yang PSBB juga, yang lockdown nggak bisa. Bagaimana juga kalau kita mau ekspor nggak bisa kan? Nah itu gimana? Berapa sering? Iya. Kalau dibilang berapa sering ya sering banget kali ya. Pasti satu hari itu ada lah yang curhat kayak gitu. Nah, ya itu tadi dengan curhatan-curhatan itu kita inventarisir. Saya menjadi think tanknya Bapak lah ya bahasanya ya. Selalu berdiskusi bagaimana kita bisa membantu teman-teman. Nah, dengan segala kemampuan yang bisa kita optimalkan, nah itu teman-teman itu kayak misalnya, kita nih kita nggak bisa jualan, kenapa masalahnya? Harus ditanya dulu, nggak bisa jualan, kenapa ya usaha saya tuh kayaknya jualan saya itu nggak pernah laku misalnya. Dicek dulu, Ibu coba lihat kemasannya misalnya. Ada hal-hal mungkin yang belum Ibu penuhi, karena itu kan ada beberapa yang harus dipenuhi. Kalau kita jualan produk makanan, produk makanannya itu kemasannya tidak terlalu meyakinkan, pembeli juga nggak mau beli gitu kan. Tidak eye catching ya? Iya, bukan hanya eye catching, tapi tidak memungkinkan begini loh. Mungkin dikemasnya asal-asalan atau bungkusannya juga udah ilfil dulu ya? Iya, udah ilfil dulu, tidak terlalu aman gitu kan. Kalau makan ini kan harus bersih, dia harus bagus. Iya, ini salah satu contoh. Jadi ketika mereka mengeluhkan apa permasalahannya nggak bisa jualan, oke, Ibu udah pernah nyobain belum media sosial? Misalnya, itu kita kasih kita kasih masukan dan saran. Nah kalau yang misalnya ada juga, ya Bu saya digusur nih, tempat tadinya jualan di sini tapi kita digusur. Saya bilang, Bu sekarang tuh apalagi masa pandemi, digitalisasi, ini udah gak zamannya lagi Ibu nongkrong di satu tempat. Saya bilang gitu, coba Ibu masuk digital. Marketplace ya. Marketplace. Oke, kalau misalnya marketplace mungkin agak sulit ya buat orang-orang yang menjual satu hal yang sederhana, yang belum terlalu terpenuhi spesifikasinya gitu. Ya mungkin dia bisa cukup jualan di akun Instagram aja, medsos, ya kan, di media sosial. Kalau marketplace kan memang harus kurasi dulu, barang-barang yang masuk marketplace kan dikurasi lagi. Nah, belum nyampe marketplace juga nggak apa-apa, lewat media sosial, Instagram, Facebook. Saya suka nanya, saya bilang, Ibu punya kontak number di dalam handphone Ibu berapa? 400 Bu. Ini baru aja kemarin curhat ya, 400. Oke, Ibu curhat, Ibu 400 itu Ibu kirimin cerita produk Ibu, pakai bahasa Ibu lah, bahasa jualan. Hai semuanya, saya ada produk baru nih, ini lapis susu, bla 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 bla, ini, kirimin semua, blast, saya bilang gitu, WA blast, WA semua. Mungkin ada yang bilang ini sampah segala macam, terserah, saya bilang gitu. Nah itu hal-hal itu yang mungkin yang saya kasih saran kepada mereka. Jadi 400 nyangkut 10 lumayan. Nah, saya bilang itu terjadi loh sama saya bilang gitu. Timbang nggak ada usaha untuk ini ya. Benar. Jadi yang penting semangat dan optimis ya. Jadi kalau kita optimis, ada aja muncul ide-ide kreatif. Gitu. Ibu kalau pantauan kami aktif di Instagram ya Bu ya? Gitu sudah, ya? Sudah 20-an ribu atau berapa ya? Apanya? Followernya enggak baru 16.000 setengah lah itulah. Tapi kan jadi model kayak endorse atau brand ambassador ya dari produk-produk. Suka dikirimin itu tiap hari, harus nyoba, makai atau makan. Jadi follower itu banyaknya follower tidak juga membuktikan ada engagement terhadap si follower. Itu penting. Jadi mau followernya 200.000, 2 juta, tapi
kalau nggak ada engagementnya percuma. Kita melakukan sesuatu atau menyampaikan sesuatu nggak ada engagement percuma. Nah, alhamdulillah dengan follower yang tidak terlalu banyak itu, saya ngerasa engagement terhadap follower cukup kental saya rasakan. Dan kalau memang tadi Bang Muri nanya, Ibu suruh nyobain, iya benar, memang mereka menyuruh-nyuruh, bukan nyuruh-nyuruh lah. Jadi saya bilang ini free ya Bu ya? Free. Kalau suruh Raffi Ahmad atau Mbak Em kan udah tarifnya levelnya beda lah. Tarifnya tinggi ya. Jadi saya bilang ini bentuk support saya kepada UMKM. Terus terang saya bilang ini saya mencoba sesuatu, mereview sesuatu, ini bukannya tipu-tipu. Karena berdasarkan fakta di lapangan, Mas, apa yang saya review ini langsung dibeli sama teman-teman. Dan teman-teman pejabat gitu loh. Jadi saya bilang waduh bahaya nih kalau sesuatu yang tidak rasakan saya tidak enak, tapi saya bilang enak banget gitu. Nipu nama artinya. Jadi pernah satu kejadian, saya atur nih, saya bilang saya kalau mau Bu gimana cara nge-review saya punya produk, hubunginya Sespri saya punya asisten ya untuk di list atau di apa namanya screening di antriin gitu loh. Kebayang kalau sekali datang 5 jenis makanan, saya harus review 5-5-nya, kan itu kayak menghilangkan. Iya. Jadi saya pikir walaupun saya tidak ini kapal lidahnya. Iya. Saya udah nggak ini lagi, udah nggak objektif lagi nantinya. Iya. Kan sementara ini adalah gunanya untuk meningkatkan promosi barangnya dia kan. Nah, terus udah gitu, udah di list, di listing hari-harinya Ibu paling sehari cuman 2 produk gitu ya, karena saya lagi warawiri nggak mungkin nyobain produk. Nah itu yang kayak gitu saya atur. Jadi saya nggak kehilangan objektivitas untuk merasakan sesuatu dan mood saya tetap bagus terjaga kalau saya mereview. Dan itu benar-benar saya pure itu rasakan itu seperti kalau sehari 5 satu makanan pedas kemudian setelah itu asem kan lidahnya jadi nano rasanya. Pas terakhirnya wah enak. Tadi coba enggak Bu kalau untuk screening itu wah ini bagian gak enak nih, kita ada perasaan gak nyaman gak dengan yang buat produk, kalau nggak ditampilin gimana ya? Atau pernah itu kejadian. Jadi pernah kejadian kan saya kalau video itu tidak pernah live langsung ya, jadi saya videoin. Saya pernah dapat satu makanan, saya cobain, saya udah di video ini cobain, saya langsung dalam hati kok minyaknya tengik ya, itu dalam hati saya nih, tapi saya tetap koceh nih. Ini boleh kalau teman-teman nyari cemilan bla 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 saya ngomong gitu, tapi otak saya masih kerja. Ini rasanya nggak enak banget, ini rasanya tengik, ini bahaya kalau saya bilang enak. Itu otak saya gitu, dia aja nggak sinkron. Nggak selesai saya bilang saya nggak jadi, saya nggak jadi, saya stop, saya bilang gitu. Saya bilang akunnya mana? Tadi yang ngasih siapa? Langsung saya DM, maaf ya, saya nggak bisa review karena masukan buat produknya. Minyaknya. Mungkin minyaknya terlalu banyak dan rasanya kok kayaknya minyaknya udah lama ya seperti itu. Mohon maaf, ini menjadi kritikan, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Mohon maaf kalau saya ngomong ini enak terus teman-teman terjebak sebenarnya itu. Nanti orang nggak percaya lagi ngomong saya sebenarnya itu. Orang-orang itu menerima gitu. Terakhir kontaknya apa Bu? Ada perubahan nggak? Ngirim lagi nggak deh? Enggak ya? Enggak, tapi pernah ketemu. Ibu saya udah benerin produknya. Oh ya alhamdulillah saya bilang gitu. Jadi saya harus menerima konsekuensi kalau ada orang-orang yang tidak terima dikritik, artinya dia mungkin baper, ya udah, tapi setidaknya saya melakukan sesuatu yang menurut saya benar gitu loh. Yang penting kan etika, sopan santun berkomunikasinya tetap dijaga. Bu, dari produk yang dikirimkan, misalnya nih Ibu preview kemudian laku, laku dibeli pasaran, kemudian ada yang ngasih, Bu ini yang kemarin ngasih imbalan atau apa? Enggak ya? Enggak, itu dilarang keras sama saya. Dilarang keras. Jadi enggak ada timbal balik? Enggak. Itu sebatas itu aja berarti ya? Iya, sebatas itu aja. Tapi saya senang gitu kalau dapat berita. Iya loh Bu, itu dasar yang Ibu review waktu itu, ya Allah habis Bu, 20 kodi habis. Saya udah, ya Allah saya bangga gitu. Alhamdulillah tuh itu buat saya itu satu kebahagiaan yang nggak bisa terbayarkan gitu. Oh ya alhamdulillah saya bilang gitu. Ya kayak gitu mereka cerita. Tapi mereka juga mungkin mau ngasih Bu Melati berapa ya, nggak mungkin juga sebenarnya. Pernah ada yang WA saya, DM saya, Ibu kalau mau endorse berapa ya, gimana caranya, berapa saya harus bayar? Saya bilang ya Allah ini tersinggung saya diginiin.
Yang kayak gitu-gitu deh. Kalau mau sama toko-tokonya kasih kita. Sama toko-tokonya gitu. Bu, ada yang bilang ini, Ibu aktif di media sosial, aktif di Instagram. Katanya pencitraan, mau ngalah-ngalahin Bapak. Terakhir tuh pas pemilihan bupati lah ya. Ada poster Ibu yang gede gitu kan. Kemudian aktif di medsos. Wah, ini mah nyalon nih kan. Ya sindir-sindaran kayak gitu lah, nyinyir kayak gitu. Gimana Bu nanggapinnya, Bu? Saya ketawa aja sih. Jadi kalau apa ya? Kalau dipikirin bete. Iya. Tapi selalu itu jadi apa? Rekreasi saya lah gitu. Jadi kalau semua orang nyinyirin pencitraan, ya udah nggak apa-apa. Memang pencitraan kok. Ini saya mencitraan bahwa perlu media sosial itu memang perlu pencitraan. Tapi jangan pula kelewatan ya. Sesuatu yang kita lakukan secara natural dan memang alami itu yang paling baik. Tapi ada kadangnya kita pencitraan itu untuk memotivasi, untuk menginspirasi, itu penting. Tapi bukan berarti segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya berdasarkan konten, ya. Kalau saya orangnya ya beginilah adanya gitu ya. Jadi kalau semua orang bilang pencitraan ya terserah gitu kan. Nggak mungkin pula kita ngontrol-ngontrol dia mau ngomong apa gitu kan. Terus kalau orang bilang oh dia mau nyalon nih terserah juga gitu kan. Kalau istilah kita itu netizen maha benar. Netizen maha benar. Saya nggak begitu terlalu artinya, ini. Ya apa yang ya kita iya awal belah kata bahasa. Nggak pernah terlalu mikirin sih Mas, yang kayak nggak terlalu dipikirkan. Yang penting saya ngerasa apa yang saya lakukan itu nggak salah secara etika, secara agama gitu, ya udah. Bu, saya pengen klarifikasi nih. Seandainya Bapak udah berhenti ya, berhenti gubernur. Berhenti apa? Gubernur. Berhenti jadi pejabat lah. Ibu pengen nggak gantiin Bapak itu nyalon? Untuk saat ini belum terpikirkan. Tapi apa namanya? Saya nggak tahu ya dengan berjalannya waktu. Karena saya terus terang saja punya jiwa aktivis yang meronta-ronta gitu ya. Jadi kalau saya kecil besar di Jakarta, saya ngambil hukum waktu itu, punya cita-cita menjadi seorang diplomat. Dalam bayangan saya bisa masuk menjadi salah satu anggota United Nation gitu ya, memperjuangkan satu satu kepentingan dari satu negara, membela satu negara gitu. Itu yang bayangan saya. Artinya sebenarnya jiwa politik saya udah ada di situ gitu kan. Nah, kesininya saya pikir apa yang saya lakukan bukan karena saya punya sesuatu tujuan untuk mungkin menjadi penggantinya Bapak ketika ketika beliau nanti sudah purna gitu ya menyelesaikan tugasnya. Enggak, saya nggak punya. Saya saat ini tidak berpikir. Dewan lah mungkin Bu ya. Saya tidak tertarik. Seriously, saya tidak tertarik. Saya tidak tertarik. Waktu kita nggak ada yang tahu, who knows kan? Iya. Saya ngomong gini bukan karena di depan orang ya. Saat ini saya tidak tertarik, tapi makanya saya bilang selalu bilang sama teman-teman, ketika kita melakukan sesuatu, kita harus jelas dulu tujuan kita mau apa nih. Kalau saat ini apa yang saya lakukan, tujuan saya udah jelas. Mudah-mudahan ini menjadi jalan ibadah saya. Kita nggak pernah tahu umur kita kapan dipanggilnya kan. Kita punya legacy aja, apa yang kita lakukan itu alhamdulillah banget gitu. Nah itu sih yang saya pikirkan saat ini. Jadi kalau orang bilang mau ini terserah lah. I don't really care. Ada juga istri pejabat yang mungkin tipikalnya sama dengan Ibu ya, yang suka tampil juga di media sosial. Contohnya Ibu Wali Kota lah. Itu kan kalau saya lihat suka review juga produk-produk. Merasa tersaingi nggak Bu? Enggak ya? Enggak lah, tersaingi sih lucu banget. Wah ini istri pejabat nih aktif nih. Ya, gitu. Nggak, saya justru senang ya, artinya bahwa kita bergerak sama nih, kita bergerak di frekuensi yang sama, mensupport UMKM. Saya happy gitu, karena saya nggak mungkin melakukan itu sendiri gitu. Benar. Kalau kita melakukan sesuatu itu menjadi satu gerakan dan dilakukan banyak orang, anggap itu menjadi amal jariah kita kan. Makanya saya bilang kalau punya ilmu bagi, ilmunya dilakukan orang ya itu manfaat, saya bilang gitu, itu jadi jariah. Nah kalau dibilang tersaingi enggak. Kalau orang lain berpikir mau saing-saingan ya terserah lagi, kembali lagi saya nggak pernah pikirin gitu ya. Kalau menurut saya kalau Ibu Monica itu ini ya sudah emang influencer ya. Kalau saya kan newbie. Handphone saya Instagram saya aja baru saya mulai 2019 atau 2020 gitu. Tapi harapannya gini Bu, kalau semua istri pejabat di Bangka Belitung ini kayak Ibu Monica,
saya rasa ya UMKM bisa inilah, bisa nggak teriak lagi lah, itu kan? Iya. Benar nggak Bu? Nah, ini harus di Cuma kan nggak semua istri pejabat ya. Jadi yang familiar dengan ya, oke. itu. Saya pikir promote di media sosial itu menjadi bagian kecil. Yang harus kita pahami ketika kita ingin membantu pelaku UMKM bukan hanya promote. Jadi membahasakannya, memberdayakan. Memberdayakan itu apa sih yang harus kita lakukan? Bukan hanya promote, ini enak ya, tolong ya, enggak. Bukan itu. Itu hanya sebagian kecil. Pendampingan, mentoring, coaching, membuka akses pasar. Oh ya, akses ini penting juga. Misalnya membuka akses pasar, membuka akses permodalan, itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau orang menilai apa yang dilakukan saya gitu ya di media sosial dengan mempromosikan memakan sesuatu itu menjadi satu kegiatan saya memberdayakan, enggak, itu terlalu dangkal. Tapi ada kegiatan lain yang lebih dalam gitu untuk memberdayakan. Jadi jangan sampai salah gitu. Iya. Jadi promosi lewat media sosial itu bagian kecil aja sih kalau menurut saya. Kalau Ibu melihat istri pejabat di Bangka Belitung sudah optimal belum ya untuk membantu kawan-kawan kita? Saya nggak mau judgmental ya. Atau ada yang saya nggak mau ini, nggak mau pusing gitu. Dari dulu saya selalu diajarkan bahwa manusia itu tidak sama satu sama lain. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan si A dengan si B karena punya karakter yang unik masing-masing. Jadi kalau ditanya Ibu, kalau ini menurut Ibu, saya nggak mau judgmental karena mungkin buat dia sudah optimal karena ya pemahamannya tadi, mindsetnya yang cara berpikir berbeda sama saya nggak bisa bandingin gitu, nggak bisa samain. Jadi saya lihat sih peran dan fungsi dari mereka sudah banyak yang terpenuhi dan memang saya tidak bisa memantau mereka satu-satu, tapi parameternya adalah ketika kita mengadakan misalnya monitoring evaluasi, saya sebagai ketua tim gerak PKK kita adakan lomba, ada Monef gitu ya, itu terlihat apakah benar-benar perannya dijalankan. Dekranasda tidak punya ke situ Monefnya, nggak ada, tapi ada beberapa program yang kami butuh kerjasama dan kolaborasi dengan kabupaten tertentu gitu. Nah itu ya yang menjadi parameter. Jadi kalau sekarang ditanya, Ibu menurut Ibu gimana? Saya nggak mau jawab. Saya pikir mereka sudah menjalankan punya program fungsi masing-masing dan juga. perannya masing-masing. Bu, kalau dengan istri Pak Abdul, Pak Wakil Gubernur, gimana Bu koordinasinya Ibu? Itu seru banget. Saya sangat dekat sama keluarga itu ya. Jadi Pak Abdul Fattah, Pak Wagub, Ibu gitu ya. Jadi buat saya mereka itu ini ya kayak orang tua. Ya usianya juga memang seperti usia orang tua saya ya. Jadi kalau sumpama kita jadi lucu kalau orang lihat saya orangnya rock and roll, dia lebih rock and roll dari saya. Iya. Jadi asik banget ya, pokoknya asik banget. Begitu juga Pak Fattah ya. Iya, kalau ketemu tuh kita kayak nggak sungkan lah kita mau ngapain juga nggak sungkan gitu ya, mau peluk-pelukan kayak gitu ya. Dulu malah kalau saya sama Pak Erzaldi gitu kalau pamit kan suka cipika-cipiki itu mau di depan umum juga gitu kan suka cipika-cipiki. Ibu Fattah suka bilang saya belum dicium gitu, yang biasa cuek gitu loh. Kadang-kadang Pak Erzaldi ya dia lagi bener dicium beneran gitu ya. Itu saking kedekatan kami. Gitu. Karena kan Ibu Wagub kan jarang muncul ya Bu ya. Emang di perannya apa sih Bu? Enggak, jarang muncul mungkin karena tidak terekspos kali ya. Mungkin ya. Jadi sebenarnya banyak peran saya yang dibantu sama beliau. Jadi misalnya dalam waktu yang sama saya harus menghadiri beberapa kegiatan. Itu Bu Wagub tuh enak banget kalau Bu ini ya Ibu yang ini ya yang mewakili saya. Oh ya Bu gitu. Kalau memang beliau lagi nggak ada kegiatan lain. Ya mungkin karena memang tidak terekspos ya menurut saya. Jadi kalau dibilang ada kegiatan-kegiatan yang jauh-jauh ke Bangka Barat, ke Bangka Selatan, beliau mau loh, orangnya mau gitu sama teman-teman PKK gitu, penilaian dia bisa ke situ. Terus balik lagi ke UMKM tadi, yang menurut Ibu ya yang jadi masalah di UMKM kita apa ya Bu ya? Ibu kan bilang tadi prosesnya ada mentoring, coaching, kemudian terakhir adalah promosi. Apa mungkin
kawan-kawan UMKM ini tidak terlalu paham dengan digitalisasi itu mungkin. Ya itu salah satu karena ini kita sudah mau tidak mau masuk dalam zamannya 4.0, semua digital gitu ya, digitalisasi dan penjualan secara konvensional, secara offline tuh ya harus dikurangi gitu ya. Jadi teman-teman selalu merasa percaya diri kalau ada tempatnya nih orang lihat gitu. Tapi kalau secara digital mindsetnya langsung bilang enggak susah gitu padahal gitu ya. Itu terjadi. Jadi sebenarnya ketika kita bisa menjual produk kita gitu ya, atau melakukan coaching lewat virtual gitu, itu kan sebenarnya satu efisiensi waktu gitu ya. Nah banyak teman-teman dari pelaku UMKM yang udah khawatir dulu nih kalau udah mau masuk ke situ. Tapi kita dorong terus. Jadi coaching secara virtual nanti kalau dia udah nggak gaptek lagi, sudah sangat paham, itu lebih enak. Ini kayak teman-teman ada teman-teman Go Antar gitu ya. Oh iya, Go Antar ya. Nah, lokal kita ya. Ini kan sebenarnya kalau kita tidak paham dengan tadi digitalisasi, bagaimana kita mendistribusikan atau mengirim barang kita, mereka kan akan kewalahan, ya kan? Mungkin saudaranya disuruh anterin atau ojek lah, apa dia kesulitan gitu. Nah, dengan hadirnya teman-teman yang punya startup gitu ya, seperti Go Antar, ini sebenarnya kalau mereka paham ya bisa berkolaborasi, memanfaatkan startup dari Go Antar. Kalau Pemprov kan ada startupnya Bu ya, apa ya UMKM itu, saya lupa, Bubble. Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak. Dia adanya web. Jadi bubbleaja.id. Bubbleaja.id. Ya, bubbleaja.id itu untuk jualan juga di situ kan? Iya. Jadi ketika teman-teman teman-teman orang mau pembeli gitu, produk-produk yang ada di Bangka Belitung masuk ke webnya, tapi habis itu langsung diarahin lagi ke marketplace yang sudah disiapkan. Landing page-nya langsung ke mereka ya. Cuman kalau website ini berat ya Bu ya? Saya ngelihat websitenya tidak terlalu ribet ya. Disesuaikan. Paling nunggulah dari kawan-kawan milenial nih bikin startup yang mungkin bisa bantu cepet untuk jadi promosi. Saya terus terang aja, saya lagi menginventarisir nih startup yang ada di Bangka Belitung karena ini penting. Baru ada beberapa, itu pun berdasarkan data yang pernah ikut Tinskubator. Jadi startup ini saya ngobrol-ngobrol sama Pak Gubernur, hasil dari brainstorm dari salah satu mentor kita yang punya startup para kerja itu orang Batam ya. Kebetulan mentornya dari Go Antar juga. Itu cerita bahwa startup ini harus dibikin challenge. Bikin challenge, setelah keluar yang terbaiknya dapat hadiah, dikawal benar-benar sampai mereka mandiri. Karena startup ini memang kesulitan ya untuk, kalau untung tuh jauh dari untung, tapi bagaimana mereka bisa menjadi startup yang bisa dikenal gitu, yang mandiri, yang bisa dimanfaatkan lah itu memang perlu, namanya sandbox ya. Jadi sandbox. Kalau sekarang lagi musim-musim Korea tuh sandbox ada judul film. Sandbox sih pernah kayak ini juga ya, kayak BI ya kalau nggak salah punya sandbox juga, sandbox 2.0 kalau saya nggak salah baca. Indonesia. Mungkin itu saya percaya Bank Indonesia gitu. Supportnya luar biasa terhadap UMKM. Dia punya itu. Bu, kalau melihat anak muda kita milenial Bangka Belitung saat ini masih tidak kawan nyusa atau menurut Ibu sudah? Ada yang masih yang kayak gitu, ada yang udah melek. Ya contohnya itu teman-teman saya di situ, anak-anak muda semua, itu usianya 22 tahun, 23 tahun, 24 tahun, usia milenial. Jadi ada juga anak-anak muda yang udah melek nasionalis, lokalis gitu ya. Mereka mau bergerak sebagai volunteer, bagaimana nih bisa ngasih dampak ke masyarakat, membantu masyarakat. Support Ibu sendiri gimana Bu kalau kayak gitu Bu? Saya pengen ada ini nih, ada startup, ada program lah gitu. Iya, tadi saya minta tolong juga. Jadi untuk startup sebenarnya ketika kita, yang pasti diinventarisir berapa sih jumlah startup di Bangka Belitung. Saya baru mau koordinasi dengan Dinas UMKM termasuk Diskominfo. Saya udah ngobrol sama Pak Gubernur. Kalaupun ini dibikinkan challenge, dari inventarisir itu dibikinkan challenge. Setelah itu kalau memang kita
bingung untuk memberikan hadiah, hadiahnya harus bagus, hadiahnya harus besar, biar mereka punya modal gitu untuk melakukan sesuatu yang lebih, yang ada dampaknya gitu. Kita carikan sponsor gitu. Nah jadi hal-hal itulah ya, karena saya karena terbatasnya domain ya, kewenangan, ide-ide itu yang biasanya saya sampaikan, ngobrol diskusi sama Bapak. Kalau di Bandung itu ada YEA, namanya YEA itu Youth Entrepreneur Academy. Saya kemarin kuliah di Bandung. Jadi kalau lewat di Geger Kalong itu ngelihat sebelah kanan, rame itu Bu, motor-motor, anak-anak muda semua. Mereka belajarnya apa? Bikin startup, aplikasi, kemudian web, bikin produk-produk. Saya ngebayang kalau di Bangka Belitung ada Youth Entrepreneur Academy. Kayaknya anak muda-muda yang nongkrong di warung kopi itu daripada nggak manfaat ya. Bisa ke situ ya. Boleh, itu bisa menginspirasi juga tuh. Kalau enggak di Universitas Telkom itu ada juga bikin challenge. Kayak kata Ibu tadi, setiap tahun itu ada bikin startup apa. Tapi untuk khusus mahasiswa situ. Nah, kampus-kampus kita gimana Bu ya? Kalau menurut Ibu, ada nggak ngasih ruang? Atau Ibu perlu dorong dulu nih sama Bapak, ayo dong kampus, kita challenge nih, kita bikin. Saya pikir dengan challenge yang dilakukan mungkin nanti ya, kalau kita challenge startup itu kan terbuka buat umum. Nah, kita terbuka buat umum, terus dikasih flyer ke informasi ke seluruh universitas, sekolah, SMA gitu, misalnya ada usianya kan, misalnya diklasifikasi. Saya pikir ini menjadi pemantik, menjadi trigger dulu ya. Kalaupun memang masing-masing universitas nanti punya program, ya alhamdulillah. Tapi intinya kalau saya lihat kayak UBB dengan rektor yang muda gitu ya, cara berpikirnya juga berbeda dari yang sebelumnya gitu ya. Itu sudah mengarah ke situ. Jadi kalau kita bicara tentang entrepreneur, itu kan sebenarnya mindset. Semua orang bisa melakukan karena punya mindset entrepreneur. Nah itu bagaimana mereka menguatkan di dalam program di universitasnya. Saya melihat udah mulai mengarah ke situ gitu. Bu, kita ngomong pendidikan ini hampir 1 tahun. Panjang ya. Hampir 1 tahun anak-anak di rumah aja ini, termasuk anak saya sendiri. Kelas berapa? Kelas 4. Jadi nanya terus, ya kapan sekolah, pengen ketemu teman gitu. Kita baru pindah dari Bandung kan ke sini, mutasi ke SD di Sungai Liat. Kakak nggak kenal sama teman-teman. Akhirnya salah satu caranya apa? Saya ke wali kelasnya, Bu, bikin Zoom meeting dong, Zoom kelas Zoom sama anak saya, pengen lihat teman-temannya. Cuma kan kayaknya kalau nggak ketemu langsung kurang dapat ya, feel-nya gitu ya. Gimana ya Bu? Kalau Ibu menyikapi permintaan orang tua, sekolah dong gitu, tatap muka ya, KBM. Saya benar-benar prihatin banget ya. Anak saya SMA kelas 3, tadi dia punya bayangan anak SMA kelas 3, kakak kelas, gaya-gayaan pastinya gitu ya. Tapi itu semua tinggal ini, tinggal mimpi, kenangan, tinggal mimpi. Karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dan kebayang rasanya, bosen banget setiap hari ngebuka layar gitu, laptop, dan itu kita berkomunikasi lewat laptop. Jadi bagaimana cara kita untuk mempercepat proses ini? Terus terang ini perlu kerjasama yang besar. Saya terus terang saja pernah sempat merasa kecewa ya, secara pribadi melihat penanganan COVID di beberapa kota dan kabupaten yang ada di Bangka Belitung. Saya merasa kok nggak komit ya, nggak komitmen, karena itu bisa dilakukan kalau yang atasnya ini komit gitu ya, menjalankannya sampai ke bawah. Kan ini bukan soal harus sekolah tatap muka atau tidak, tapi kan bagaimana bisa menjaga keselamatan mereka gitu kan. Malah ada yang kekeh katanya dengan zonanya yang merah, katanya akan ada tatap muka. Itu yang DM saya banyak banget. Bahaya. Jadi menurut saya ketika anak-anak menuntut untuk bisa tatap muka, segera ya sebenarnya bisa kita lakukan. Satu, memberikan pemahaman kepada mereka gitu ya. Mungkin tidak mudah karena untuk usia anak SD kelas 4 itu susah untuk mencernanya ya. Kita mungkin orang dewasa bisa lebih dewasa menyikapinya.
Dan harapannya adalah pemerintah lebih awareness-nya lebih terlihat. Dan kalau itu bisa dilakukan secara bersama-sama, saya yakin walaupun pandemi ini masih ada, tapi anak-anak sekolah udah bisa tuh melakukan sekolah tatap muka. Tadi kayak saya dengar tadi dari Pak Soleh, Bangka Barat sudah mulai melakukan Belitung, tatap muka. Belitung Iya. sudah mulai melakukan tatap muka. Belitung SMA apa SMP ya? Ya, tapi kalau untuk anak SD tetap ya harus jadi benar-benar Iya. perhatian banget, benar-benar menjadi pemikiran yang sangat dalam, karena usia itu kan kita ngasih tahu di rumah. Nanti kamu jangan peluk teman-teman kamu ya, pakai masker yang bener ya. Tetap aja Pas maskernya ketemu kok. dia kangen main tombrok-tombrok kan gimana ceritanya coba. Nah, yang kayak gitulah yang jadi harus yang harus dipikirkan. Karena beda karakter kita, Iya. Bang Muri. Kalau ada negara Jepang yang memang benar-benar mengkondisikan dari usia dini, mereka disiplin, selalu menurut gitu ya bahasanya, perintah gitu, instruksi itu dilakukan. Iya. Jadi mereka PAUD juga sekolah, Iya. asal ini apa namanya, pesan-pesannya dari rumah udah jelas, dia akan melakukan itu. Kalau kita kan enggak. Jadi pendidikan karakter itu ternyata penting banget ya dari dini ya, usia dini ya. Gitu. Saya masih suka kayak lah. Iya. Karena itu tidak terbentuk Karena, dari iya, awal. anak-anak di Bangka ini kan suka-suka dia. Kita nggak bisa ngontrol juga. Iya. Hanya kalau udah levelnya bahaya baru kita rem. Cuma kan Bu, kembali ke pendidikan tadi, yang sibuk itu sekarang orang tuanya ya. Iya. Yang buka buku, buka Google, cari-cari ini. Anaknya tinggal nyalin. Ini kan nanti saya ngebayangnya pendidikan kita ke depan, kalau masih seperti ini polanya, saya ngebayangnya justru ketika tatap muka anaknya ngeblank, karena dia nggak belajar sama sekali ya. Rata-rata kalau saya tanya dengan orang tua, yang ngerjain itu orang tua dulu. Ya salah. Nah, salah orang tua dong iya. gitu. Tapi rata-rata begitu Bu. Nah ini kan ketika tatap muka nanti, pas COVID belajar di rumah nilainya mungkin 9, 10, ketika tatap muka nilainya jadi anjlok. Nah Ibu nih sebagai Bunda PAUD lah ya, yang juga berperan di pendidikan. Nah melihat seperti ini gimana Bu ya? Kalau Iya. saya bilang itu tetap salah ya. Jadi kembali lagi memang di sini peran orang tua dibutuhkan sangat-sangat besar ya. Jadi kalau tadi tadi banyak orang tua yang melakukan tugas karena kasihan tadi, Iya. satu kasihan, kedua pengen cepet-cepet selesai gitu ya. Tapi harusnya dipikirkan efeknya setelah itu. Pendidikan anak usia dini ini nggak bisa berjalan sendiri, si pendidik dalam arti kata ini gurunya, kalau tidak didukung oleh orang tuanya. Jadi memang parenting gitu ya, orang tua harus disampaikan bahwa pemahaman kepada pendamping sebagai pendamping anak bukan berarti kita menjadi pelaku gitu. Itu harus disampaikan. Kalaupun ada yang error di lapangan, dia melaksanakan itu sebagai pelaku, ya harus disampaikan juga bahwa efeknya begini loh. Yang harus jadi membuka cara berpikir mereka bahwa menjadi orang tua itu ketika menjadi pendamping benar-benar ngedampingin gitu. Mengawal, bukan menjadi pelaku. Kenapa? Bukan mengambil alih Ya, peran bukan mengambil anak ya. alih peran anak. Kenapa? Mungkin itu akan menguji kesabaran kita karena dilakukan Iya. penuh oleh anak. Tapi nanti efeknya ada gitu. Ketika itu dilakukan sendiri, apalagi ketika membuka googling yang tadinya dia nggak ngerti. Ini kamu kalau mau lihat sesuatu ini kamu buka ini. Diajarin caranya, si anak nanti akan mampu menjadi anak yang mandiri. Tapi kalau semua dilakukan oleh orang tua, ya ujungnya nanti anaknya tidak mandiri. Dan itu tadi pas ketika tatap muka dia nggak punya apa-apa, nggak punya bekal apa-apa. Nah, hal-hal ini harus disampaikan kepada orang tua. Jadi dulu saya juga berpikir dulu banget ya, anak saya masih 1, bahwa ketika kita sayang sama anak, yang harus kita lakukan adalah benar-benar membantu si anak. Tapi kesininya saya dapat pelajaran, saya lihat dari buku-buku motivasi bahwa anak itu hanya didampingin gitu. Bagaimana kita mengawalnya, bukan kita yang membantu mengambil alih perannya. Karena nanti ketika itu dia dewasa, dia harus menjadi orang yang sudah siap. Oke. Ada clue dari tim. Kita break dulu Bu ya, 5 Break, menit. oke. Nanti kita sambung 10 menit lagi, kawan-kawan. Kita akan ngulas sedikit tentang Imlek karena bentar lagi mau Oke. Kita kembali lagi
setelah tadi break dan di segmen terakhir ini pengen ini nih Bu, ada nggak kebiasaan Ibu Mel yang kalau setiap kali ada perayaan ya, khususnya bentar lagi kan mau Imlek, Kongnian, kebiasaan keluarga Ibu atau dari Ibu sendiri mungkin ada yang di masa-masa Imlek ini, karena ini kan kalau orang Melayu di Bangka itu saling silaturahmi, saling kunjung mengunjungi, kita Lebaran mereka datang, seperti itu nggak Bu? Iya seperti itu. Jadi itu kita lakukan dari zaman kami di Bangka Tengah ya. Dan saya ngelihat harmonisasi di Bangka Belitung ini luar biasa. Saya banyak belajar di Bangka Belitung justru karena kan saya bilang saya kecil besar di Jakarta, dan saya ngelihat bagaimana Ayah Rosman itu benar-benar yang namanya apa ya, ya harmonis dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang Tionghoa gitu ya. Itu benar-benar nggak ada gap atau nggak ada jarak. Nah di situ saya belajar bahwa kalau kita memperlakukan ini ke seluruh ras gitu ya, ke seluruh suku gitu yang ada di Indonesia atau di dunia ini, saya pikir ini susah banget untuk ngacauinnya gitu ya. Kalau itu benar-benar kita bangun dari awal. Nah, jadi dari kami di Bangka Tengah setiap Imlek pokoknya itu seperti kayak lebarannya kami gitu. Jadi kalau Imlek tuh kita benar-benar nyiapin baju lebaran gitu, bahasanya baju tahun barunya untuk kita silaturahmi ke teman-teman Tionghoa, dan itu kita lakukan. Jadi kita keliling dari rumah satu ke rumah yang lain gitu, karena ketika kami lebaran mereka juga datang gitu. Nah itu bentuk apa sih pembauran kami dari keluarga. Nah itu dilakukan. Jadi sekarang kan lagi pandemi Bu, lagi COVID. Caranya gimana ya? Ya, jadi karena memang kondisinya lagi COVID, kita satu itu juga kemarin Natalan juga gitu, Lebaran juga gitu, kita ngirim kue. Nah, kan biasanya kalau kita ngirim kue tapi kita tetap datang gitu kan. Nah, sekarang ya udah kita ngirim kue, ngirim kartu, itu bukti kehadiran kami di rumah mereka gitu. Karena kalau kita datang bahasanya nih maksa karena kita pejabat gitu ngerasa kasihan juga, mereka juga nggak nyaman kan, belum tentu mereka welcome juga gitu. Karena kita nggak tahu juga bibitnya siapa yang bawa kan, itu juga harus dijaga. Tapi intinya sih kita tetap bahasanya merayakan itu dengan mengirimkan kartu gitu yang kita bikin spesial, dan kue itu mewakili lah bahasanya. Bu, seperti saya bilang tadi sebelum break, setiap kali momen atau event besar lah ya yang mengumpulkan massa banyak itu, di situ pula tingkat kasus COVID kita naik gitu. Ada pesan nggak Bu untuk masyarakat kita, saudara-saudara kita yang Tionghoa bentar lagi mau Imlek, pesan agar juga protokol ini tetap dijaga gitu kan? Ya jadi pesan saya pasti kalau yang namanya prokes itu udah bosan ya dengernya ya, protokol kesehatan dijalankan dengan baik gitu ya, 3M, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu kita lakukan. Dan perlu kita ingat bahwa celah untuk terpaparnya COVID itu ketika kita membuka masker, dan ini sering banget kita kecolongan bahasanya ketika kita lagi makan bareng-bareng. Lagi makan bareng-bareng dengan orang-orang atau saudara-saudara kita yang tidak satu rumah. Nah, ini wanti-wanti banget. Jadi buat teman-teman yang sebentar lagi akan merayakan keriaan atau perayaan Imlek, ya selamat sekali lagi ya selamat untuk Imleknya, tapi jangan lupa jaga protokol kesehatan. Karena kita nggak pernah tahu orang-orang yang kita temuin ini siapa yang membawa virus atau siapa yang akan memaparkan virus. Ini untuk kepentingan sama-sama, keselamatan sama-sama, kesehatan sama-sama. Gitu. Juga untuk meringankan tugas teman-teman kita yang tenaga kesehatan gitu. Kasihan juga ya sudah hampir setahun bertempur. Benar, tapi mohon maaf nih ya, saya bertemu dengan beberapa teman-teman Tionghoa, justru concern mereka, awareness mereka terhadap lebih COVID tinggi, ini lebih tinggi, lebih tinggi. Sampai mereka bilang, pernah ngobrol sama saya, Ibu, ini kondisi COVID makin menggila bahasanya gitu ya. Sekarang ada beberapa titik di Bangka Belitung zona merah. Gimana kalau kita bikin konten tentang bagaimana kita mengedukasi? Sampai begitu loh, artinya awareness mereka lebih tinggi gitu. Bener Bu, kalau teman saya juga orang Tionghoa gitu, mereka bukan takut sih, lebih ngejaga. Jadi rasa bukan peduli, awareness tuh kesadaran. Tingkat kesadarannya lebih tinggi gitu. Dan cuman kita yang tiap hari nongkrong di warung kopi. Iya. Jadi ya mudah-mudahan ini Imlek ini
tetap meriah ya bahasanya, karena buat mereka kan suatu keriaan ya, suatu keceriaan gitu, tanpa harus menambah kontribusi angka paparan COVID-19 gitu. Oh ya Bu, saya pengen nanya tadi lupa ya di awal-awal. Apa tuh? Bapak atau Ibu seberapa sering diteror? Teror Iya. sama orang di telepon gitu? Iya, telepon atau dia ancam gitu kan? Kan kalau pejabat ini ya inilah pasti ada gitu. Seberapa sering ya? Ada lah, tapi Ada tidak ya? sering. Yang sampai ngeri banget itu ada Bu ya? Enggak ya? Enggak. Masih lumrah lah, masih wajar. Masih wajar, masih wajar. Kenapa kok pertanyaan lucu? Enggak, karena kan bayangan orang itu jadi pejabat itu enak gitu kan, ya udah fasilitas ada, mau kemana-mana tapi mereka tidak melihat bahwa ketika ngeluarkan kebijakan ada orang yang nggak seneng, ada kepentingan yang nggak seneng kan dengan ini. Nah ini kan masyarakat juga, oh ternyata gitu ya, jadi pejabat itu ada yang di belakangnya. Ternyata jadi pejabat itu resiko tinggi ya, Iya. gitu ya. Iya. Adalah, tapi ya itu lagi kalau kita bahasanya mikir mau kuat-kuatan siapa, nggak akan selesai ya. Pesan Ibu kalau lagi dapat gitu, Bapak dapat gitu apa Bu? Yang Ibu pesanin ke Bapak nasihatnya itu? Ya cuman bilang yang hati-hati, yang gimana. Terus ayah lagi, Bapak tuh selalu bilang, ya makanya kita harus sering berdoa, karena nggak ada pelindung lain yang bisa punya kekuatan besar selain Allah gitu. Jadi itu yang kita terapkan banget. Dan yakin ketika kita berserah diri, ya apapun yang terjadi, yaitu la haula wala quwata illa billah. Artinya itu menjadi ketetapan Allah yang menurut Allah baik gitu. Oh ya Bu, ada teman juga bisik di media sosial, saya lihat tadi di Facebook, katanya mereka fans berat Ibu Mel. Masya Allah. Pengen bikin klub fans Ibu Mel, fans klub. Masya Boleh Allah. nggak kata mereka gitu, bikin fans klub Ibu Mel, nanti kalau boleh pengen sawan gitu. Masya Allah. Bukan untuk kepentingan apa-apa, tapi pengen untuk ini aja sih, untuk apa? Ya senang-senang aja gitu. Karena Ibu kan sudah jadi artis. Iya, Masya Allah, bukan. Hati bubble loh. Suka-suka ini ya. Ya apa namanya, speechless ya, ya Allah, itu saya pikir terharu yang pastinya gitu ya. Iya sah-sah aja sih kalau kita mengidolakan seseorang terus mereka bikin fans club gitu, sah-sah aja. Artinya kalau tadi permintaannya boleh nggak mereka bikin fans club, boleh gitu ya, nggak mungkin saya larang juga. Tapi yang pasti tetap harus ingat kalau Muslim idola adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ya mudah-mudahan apa yang dilakukan, misalnya mengidolakan saya, nggak semua yang saya lakukan itu benar gitu ya. Jadi harus melihat lihat sisi positifnya. Dan mudah-mudahan nanti kalau memang fans clubnya tadi berdiri menjadi satu komunitas yang memang punya manfaat gitu buat masyarakat. Gitu sih. Sudah ada di ujung ini Bu. Pengen dengar closing Ibu Mel terkait pandemi, UMKM, dan mungkin tadi ada sedikit pembahasan pribadi, pendidikan juga ke pemirsa kita. Apa Bu closing statementnya? Silakan. Apa ya? Oke. Kayaknya udah panjang lebar tadi ngomongnya. Pesan moral lah. Iya, semuanya. Oke, baik. Harapan saya adalah yang pasti pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan buat teman-teman masyarakat yang di luar sana yang merasa terdampak, yang pasti kita semua terdampak, tetap harus semangat dalam menjalankan protokol kesehatan. Ini kayaknya klise, tapi ketika kita sudah kehilangan semangat, kejenuhan mendera bahasa pujangganya, ini kita sudah mulai nih yang namanya malas untuk melakukan protokol kesehatan. Banyak teman-teman yang terpapar berawal dari karena ketidakpedulian atau karena memang kejenuhan dari menggunakan protokol kesehatan termasuk masker. Kita kalau dipikir-pikir pakai masker ngobrol gini ngap juga ya. Jadi harapan saya adalah tetap semangat. Dan berpikir positif ke depannya bahwa ini akan segera berakhir insya Allah, dan kita akan bangkit kembali sama-sama. Amin. Terutama teman-teman yang tadi UMKM yang terdampak, kita akan bangkit sama-sama dan teman-teman tidak akan berjalan sendirian. Kita akan sama-sama bergandengan tangan untuk bisa sama-sama bergerak, berdiri bersama dan maju bersama. Amin. Itu pesannya dari Bu. Ada titipan dari seorang nih, ada hadiah. Apa nih? Hadiah Sang novel dari warna. istri saya yang bikin Bu itu Bu. Masya Allah. Dia suka nulis,
Terima kasih. Novel tuh inspirasinya dari gurunya di SMA, gurunya itu CPNS, kemudian sampai dia ngajar, terus mau berapa hari selang mau diangkat jadi PNS meninggal. Siapa gurunya? Gurunya itu ceritanya. Nah dari inspirasi itu dia bikin, tapi nggak sama dengan cerita itu, tapi dia Ya cerita. terinspirasi ya, karena ini ada tulisannya karena Allah lebih mencintainya. Iya. Masya Allah. Terima kasih, ini nama asli Iya, Yarsita. Mas. Terima kasih Ibu Yarsita, Masya Allah ini novelnya. Saya tuh kayaknya aja rock and roll ya, tapi saya pencinta baca puisi, baca novel, Sastra gitu. ya. Sastra gitu. Jadi ya tampaknya aja rock and roll, tapi sebenarnya hatinya pujangga. Thank you ya, barakallah. Baik kawan-kawan, cukup panjang dengan Bu Mel. Kayaknya sejarah deh. Sebelumnya ada tapi ngulas politik, ngulas pilkada panjang ya. Tapi sama dengan satu orang narasumber, Bu Mel nih sejarah di Wow Bubble yang panjang. Mungkin kita ketemu lagi kalau ada kesempatan Bu Mel bisa main ke tempat kita, karena ini kan kita jadi tamunya ini di rumah Ibu. Insya Allah. Mungkin dengan Bapak bisa kita lanjutkan lagi nanti. Terima kasih Bu sudah memberi kesempatan kita datang ke sini. Kawan-kawan terima kasih sudah menyaksikan ini, atas perhatiannya. Mungkin ada salah-salah ucap dari kami dan Bu Mel, kami mohon maaf. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.